Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Allah ta'ala a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Fasalli li rabbika wanhar. Wa qal wa fadainahu bi dhibhin 'azim wa tarakna 'alaihi fil akhirin. Kaum muslimin, kaum muslimat rahimani wa rahimakumullah. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha illallah wallahu akbar, Allahu akbar walillahil hamd. Mari kita hadirkan hati kita bersama untuk merasakan betapa besarnya nikmat Allah, terutama pada pagi hari raya Idul Adha ini. Allah berikan kepada kita umur yang panjang sehingga kita bisa melaksanakan ibadah. Dan ibadah yang paling agung pada hari ini adalah melaksanakan sholat Idul Adha. Kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, semoga semua yang kita lakukan ini dinilai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dan insyaAllah akan kita dapatkan ganjarannya kelak ketika kita bertemu dengan Allah. Kaum muslimin dan kaum muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, hari ini kita kembali berkumpul di masjid kita ini dalam rangka merayakan hari raya Idul Adha, sebuah hari raya yang penuh sejarah, memiliki historis yang panjang. Karena itu merupakan salah satu hari raya yang sangat agung yang dirayakan oleh umat Islam. Jika Allah Subhanahu wa ta'ala izinkan mata kita untuk menyaksikan apa yang sedang terjadi kemarin hari di Padang Arafah, kemudian bergerak kembali ke Mina, Muzdalifah dan ke Mina, dan para jamaah haji hari ini sedang berjuang untuk melempar jumrah sebagai upaya untuk melaksanakan dan menyempurnakan ibadah haji mereka. Kita yang di tanah air, mari kita doakan semua jamaah haji yang sedang berjuang mendapatkan haji mabrur betul-betul dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Mereka hari ini berjuang dengan memiliki atribut yang sama, mengucapkan kalimat yang sama, menyembah Allah Subhanahu wa ta'ala sambil tidak berhenti di mulut mereka mengucapkan kata-kata talbiyah. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Kata-kata inilah yang senantiasa hadir di mulut para jamaah haji kita sebagai ungkapan keikhlasan mereka untuk memenuhi panggilan dan seruan Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana yang selalu kita sampaikan dan kita ketahui bersama, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, fihi ayatum bayyinatum maqamu Ibrahim wa man dakhalahu kana amina walillahi 'alan nasi hajjul bait man istata'a ilaihi sabila. Padanya terdapat tanda-tanda yang sangat jelas, yang nyata di antaranya adalah maqam Ibrahim. Maka barang siapa yang memasuki Masjidil Haram, maka amallah dia. Mengerjakan haji merupakan kewajiban bagi manusia
untuk Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, berbicara tentang jamaah haji ini senantiasa terbayang oleh kita, terutama di padang Arafah, betapa beratnya ketika kita berkumpul bersama besok, ketika kita bertemu dan dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala, sebuah padang yang juga namanya padang mahsyar. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di padang mahsyar tersebut tidak akan bergerak kedua telapak kaki manusia kecuali tanya dalam 5 hal, kata Rasulullah. Di antaranya tentang umur, di mana mereka habiskan, tentang harta, di mana mereka dapatkan dan untuk apa mereka habiskan, dan lain sebagainya. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bagi kita yang ada di tanah air, insyaallah ibadah yang akan kita laksanakan adalah ibadah kurban, sebagai ibadah yang sangat tua, yang umurnya sama dengan umur manusia, dengan sejarah perabot manusia tersebut, yaitu yang dimulai dari syariat kurban dari Nabi Allah Ibrahim, dan bahkan sebelumnya, yaitu Allah wajibkan kepada anak atau putra Nabi Adam, Habil dan Qabil. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pengorbanan inilah yang seharusnya menjadi cita-cita hidup kita, karena sebetulnya kehidupan manusia ini adalah pertarungan antara hak dan batil. Sebagaimana kemarin sebelumnya bapak kita Nabi Allah Ibrahim alaihissalam beserta keluarganya betul-betul berjuang untuk melawan syaitan, yang mana mereka betul-betul ingin melaksanakan ibadah sesuai dengan keinginan Allah Subhanahu wa taala. Dalam hadis dalam Al-Qur'anul Karim, sebagaimana yang telah kita masyhur bersama, Allah katakan, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, falamma balagha ma'ahu sa'ya qala ya bunayya inni ara fil manam anni azbahuka fanzur madza tara qala ya abati fa'al ma tu'mar satajiduni insyaallahu minas sabirin. Maka tatkala anak itu, maksudnya Ismail alaihissalam, sampai pada usia sanggup berusaha bersama-sama Ibrahim, maka Ibrahim berkata kepadanya, ya bunayya inni ara fil manam, wahai anakku, sesungguhnya aku melihat dalam mimpiku, kata Ibrahim alaihissalam, bahwa aku menyembelihmu. Madza tara, karena itu apakah, bagaimana pendapatmu wahai anakku? Qala ya abati fa'al ma tu'mar, wahai anak ayahanda, laksanakanlah apa yang diperintahkan kepadamu. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ketaatan anak kepada orang tua, ketaatan Ismail kepada Ibrahim merupakan pelajaran penting bagi kita setiap kita melaksanakan dan memperingati dan merayakan hari Idul Adha ini. Betapa tidak kaum muslim yang berbahagia, sesungguhnya cita-cita keluarga muslim, cita-cita semua keluarga muslim tidak lain adalah menciptakan keluarga yang paling baik, yang bisa melahirkan anak-anak yang soleh. Sebagaimana dulu Ibrahim berkata, Rabbi habli minas solihin, ya Allah berikanlah kepada saya keturunan yang soleh. Berbicara pada bagaimana perjuangan Ibrahim melaksanakan ibadah kurban beserta keluarganya, maka dapatlah kita simpulkan, paling tidak keluarga manusia yang ada di muka bumi ini terbagi kepada 4 golongan. Yang pertama adalah suaminya baik, sementara istrinya maksiat kepada Allah. Suaminya hebat, taat kepada Allah, sementara suaminya selalu maksiat kepada Allah. Dan inilah yang terjadi kepada para mereka yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan dalam Al-Qur'an, seperti yang disampaikan Nabi Lut dan Nabi Nuh alaihi salam. Orangnya, perempuannya baik, suaminya baik, bahkan sebagai seorang nabi dan rasul, tetapi di bawah mereka ada perempuan dan istri-istri yang kurang soleh, bahkan maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang berikutnya adalah istrinya baik tetapi suaminya maksiat. Ini contohnya adalah keluarga Fir'aun, di mana Siti Asia sebagai keluarga dan istri Fir'aun ternyata memiliki akidah yang kuat, padahal dia berada dalam pengaruh seorang raja namanya Fir'aun. Dan yang ketiga adalah ada kalanya
suami baik, ada suakalanya suami maksiat, tetapi juga istrinya durhaka. Ini adalah keluarga Abi Lahab, di mana suami istri bersama-sama menegakkan kemungkaran, sama-sama melawan Allah Subhanahu wa taala. Dan tipologi keluarga yang keempat, dan inilah yang kita idam-idamkan, adalah ketika seorang suami taat kepada Allah disambut oleh istri yang juga taat kepada Allah, sehingga melahirkan anak-anak yang juga taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka setiap melaksanakan perayaan atau peringatan hari kurban ini, niscaya memiliki hati kita sebagai keluarga muslim, niscaya punya tekad yang kuat bagaimana menciptakan keluarga yang baik, karena inilah inti dari pengorbanan dan pelajaran yang kita ambil dari ibadah kurban. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kemudian ibadah kurban juga mengajarkan kita perjuangan, bagaimana senantiasa hidup kita lurus kepada Allah Subhanahu wa taala. Apalagi tantangan umat Islam hari ini tidak sedikit. Maka boleh kita simpulkan bahwa Idul Adha sepanjang sejarah, maka Idul Adha 1445 Hijriah ini termasuk Idul Adha yang penuh dengan tragedi. Bayangkan kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di saat hati kita sangat syahdu melihat betapa jutaan orang sekarang berkumpul di Arafah dan di Mina. Namanya adalah Arafah. Tetapi kalau kita mau sedikit jujur, jika kita mau melihat namanya Rafah, yaitu berbatasan Mesir dan bumi Syam, di sana terjadi tragedi kemanusiaan yang dahsyat. Pada hari ini umat Islam di Gaza, di Palestina, mereka tidak bisa merayakan hari raya Idul Adha dan juga kemarin hari raya Idul Fitri, karena mereka sedang diuji oleh Allah Subhanahu wa taala dengan kebiadaban kemanusiaan yang dilakukan oleh Israel dan Zionis-Zionisnya. Ini menunjukkan kepada kita bahwa satu sisi kita haru dan syahdu melaksanakan melihat padang Arafah, berkumpulnya jamaah haji. Tapi di sisi lain kita melihat tragedi kemanusiaan yang sangat dahsyat pada hari ini, di mana nyawa manusia tidak lagi berharga, anak-anak tidak lagi memiliki orang tua, suami dan istri kehilangan masing-masing. Ini merupakan sejarah kelam bagi kemanusiaan. Maka mudah-mudahan dengan melaksanakan ibadah kurban ini, datanglah semangat bagi kita untuk serius menegakkan agama Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, insyaallah sebentar lagi setelah kita melaksanakan sholat Idul Adha ini, kita akan menyembelih hewan kurban. Salah satu kaum muslimin yang berbahagia, amalan yang Allah sangat sukai bagi kita pada hari raya Idul Adha ini adalah menumpahkan hewan kurban. Maka kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ma amila banu Adam yauman nahar amalan ahabba ila Allah azza wa jal min hirakatid dam." Tidak ada amalan yang paling mulia yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala pada hari nahar, maksudnya hari raya Idul Adha, kecuali menumpahkan darah hewan kurban. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, namun perlu kita ingat satu hal ketika kita melaksanakan kurban, begitu mengalir darah hewan membasahi bumi ini, mudah-mudahan sahibul kurban, peserta kurban juga mampu mengalirkan, membuang sifat-sifat hewani yang masih ada dalam tubuh, pikiran dan raga mereka. Apabila kita berkorban, Allah menginginkan sifat-sifat hewan itu keluar dari tubuh kita, sehingga apabila korban kita diterima, tinggal lagi jiwa-jiwa yang hanya terpaut kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka hilanglah sifat-sifat hewani yang suka adu domba, yang suka memakan makanan yang tidak haknya, dan juga suka melakukan karakter assassination dan lain sebagainya. Kaum muslimin rahmati Allah Subhanahu wa taala, semoga Allah terima ibadah Idul Adha kita pada hari ini. Diterima juga ibadah haji yang dilaksanakan oleh saudara kita, dan sebentar lagi semoga Allah Subhanahu wa taala terima penyembelihan hewan kurban kita. Karena Allah Subhanahu wa taala mengatakan, la yanalallaha luhumuha wala dima'uha. Allah tidak akan terima dan tidak sampai kepada Allah dagingnya dan darah-darah hewan kurban, tetapi yang Allah terima adalah rasa ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sebagai kesimpulan khutbah singkat kita pada Idul Adha ini, yang pertama adalah mari kita luruskan hidup kita sesuai dengan program yang Allah berikan kepada kita. Yang kedua, mari senantiasa kita berada pada barisan orang yang benar, yang senantiasa menegakkan kebenaran walaupun banyak orang yang tidak suka dengan kebenaran tersebut.
Kemudian yang berikutnya adalah mari kita tingkatkan rasa sensitif kita terhadap tragedi-tragedi kemanusiaan, sehingga dengan begitu ketika kita melaksanakan Idul Adha muncullah rasa-rasa kasih sayang di antara kita. Dan yang terakhir adalah mari kita berupaya untuk menghilangkan sifat hewan yang masih tersinggah, masih yang ada dalam tubuh kita, seiring dengan sebentar lagi kita melaksanakan penyembelihan hewan-hewan kurban kita. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, akhirnya marilah kita berdoa semoga ibadah kita ini semuanya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Allahumma fir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat. Amin ya qadiyal hajat. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana taqabbal minna innaka antas sami'ul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar walhamdulillahi rabbil alamin.